Mengkaji surat Ali Imran ayat 154 sampai dengan 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzala 'alaikum. Kemudian Dia menurunkan kepadamu. Dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Min ba'dil ghammi amanata. Setelah kamu ditimpa kesedihan lalu setelah kamu ditimpa kesedihan, amanatan, Allah akan memberikan kamu rasa aman. Berupa apa? Nu'asyataifah, berupa kantuk yang meliputi segolongan minkum wa taifah, dari kamu. Sedangkan segolongan lagi qad ahammatahum, mereka telah dicemaskan angkusuhum, oleh diri mereka sendiri. Yadunnuna billah, mereka menyangka terhadap Allah ghairal haqqi dzannal jahiliyah, sangkaan yang tidak benar seperti sangkaan jahiliyah. Jadi maksudnya di sini itu Allah itu akan memberikan kamu rasa aman setelah kamu ditimpa kesedihan, yaitu berupa ngantuk, jadi tidur ya Pak. Ya Pak. Terus sebagian lain juga itu telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, karena itu mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah, seperti prasangkaan orang-orang jahiliyah. Yaqulun, mereka berkata, mereka siapa Pak? Mereka orang-orang jahiliyah. Halana minal amri min syai', adakah bagi kita sesuatu yang bisa diperbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disuruh berkata kepada orang-orang jahiliyah itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, innal amra kullahu lillah, sesungguhnya urusan itu segalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakhfuna fi anfusihim, di tangan Allah itu mereka menyembunyikan dalam hatinya ma la yubduna lak, apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Yaquluna, mereka berkata, orang-orang kafir, orang-orang. Jadi maksudnya di sini itu jadi orang-orang jahiliyah itu ngomong kan Pak, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Terus Nabi Muhammad disuruh ngomong sama Allah bahwa segala urusan itu berada di tangan Allah, dan mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Maksudnya apa tuh? Jadi mereka itu berkata, yaquluna laukana lana, sekiranya ada bagi kita minal amri syai', sesuatu yang bisa diperbuat dalam urusan ini, makutilna hahuna, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Jadi maksudnya di sini gimana sih Pak? Jadi orang-orang yang
orang-orang kafir munafik tuh yang menyembunyikan di hatinya itu, coba saya ikut perang, kamu nggak bakal kalah gitu. Mengaku diri merasa hebat, merasa benar. Coba kalau saya ikut tuh, ikut urusanmu, beres. Lantas Allah menyatakan, kul katakan Muhammad, innal amra kullahu lillah, sesungguhnya perkara itu semuanya milik Allah, bukan kamu yang ngatur begitu. Saking Allahnya marah gitu, merasa diri kan. Coba kalau saya ikut perang, kamu nggak bakal tuh kalah, nggak bakal terbunuh di situ tuh gitu. Dan peperangan itu. Nah, lanjut, kullau kuntum. Jadi Nabi Muhammad suruh berkata, jadi Nabi Muhammad itu suruh berkata kepada orang-orang kafir, orang-orang yang seperti itu ya Pak, yang merasa lau kuntum, meskipun kamu fi buyutikum, ada di rumahmu, la barazal ladzina kutiba, niscaya keluar juga orang-orang yang telah ditetapkan alaihimul qatlu, kepada mereka mati terbunuh, ila madaji'ihim, keluar ke tempat mereka dibunuh. Jadi maksudnya di sini, jadi Nabi Muhammad itu disuruh berkata kepada orang-orang yang seperti itu bahwa walaupun di rumah juga dia bisa juga terbunuh ya Pak. Jadi kalau udah ditetapkan mati, pasti bakalan mati terbunuh ya Pak. Tuh. Dia akan keluar dari rumah-rumah mereka. Iya, dia akan keluar dari rumah mereka. Nah, selanjutnya waliyabtaliyallah. Nah, Allah berbuat demikian itu bahwa untuk menguji mereka gitu. Jadi yang udah dipastiin mati bakalan mati walaupun nggak ngapa-ngapain juga ya Pak. Jadi Allah berbuat begitu juga buat menguji kesetiaan itu. Ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dadamu, wal yumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Jadi Allah itu hanya menguji dengan tujuan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Iya, hatimu kan munafik tuh. Merasa diri hebat itu kan. Coba saya ikut perang di situ. Coba kamu nggak perang, kamu nggak akan terbunuh tuh begitu. Lantas katakan Muhammad pada mereka tuh, meskipun kamu di rumah, kalau memang Allah sudah tetapkan terbunuh, kamu otomatis akan keluar dari rumah. Rumah nanti terbunuh, tertabrakkah atau ada orang yang langsung membunuhnya. Kalau Allah sudah menentukan kamu bakal mati terbunuh, meskipun di rumah, di dinding yang dijaga berapa orang, akan terbunuh juga kamu, dibunuh sama orang. Jangan merasa diri berjasa begitu. Allah marah. Udah nggak mau perang, ikut berjuang, tapi merasa diri kalau ada saya pasti beres semua itu. Allah nggak suka orang-orang begitu. Tapi itu semuanya Allah menguji. Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun begitu Allah tetap membuka pintu lebar, memaafkan, dan sebagai ujian agar apa? Bersih apa yang di hati mereka itu, kemunafikan itu. Itulah Allah saking sayangnya sama makhluknya. Wallahu alimun bidzati sudur, bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang ada di isi, apa isi hati orang gitu Pak. Seluruh makhluk Allah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, innal ladzina tawallau, sesungguhnya orang-orang yang tawallau berpaling, minkum di antara kamu,
yaumal qatlal jama'at, yaumal taqal jama'at, pada saat terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, innastazallahum syaitan, sesungguhnya mereka itu telah digelincirkan oleh setan, biba'di ma kasabu, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Walaqad afallahu anhum, tetapi Allah itu kan maha pemaaf, benar-benar telah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim, sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi maksudnya di sini itu ada orang yang kabur atau berpaling ketika pertempuran antara dua pasukan itu terjadi, muslimin sama pasukan ke musyrikin, perang itu, bahwa orang-orang yang kabur seperti itu telah digelincirkan oleh setan gitu, karena kesalahan dosa yang telah mereka perbuat gitu, pada masa lampau. Tapi demikian juga Allah telah memaafkan ya Pak, orang-orang yang seperti itu. Allah itu maha pemaaf, Ghafurun halim, maha penyantun. Meskipun marah, tetap ada peluang. Meskipun Allah marah kan ya, tetap pintu maaf itu terbuka lebar gitu loh, asal dia minta maaf, minta ampun sama Allah. Allah innallaha ghafurur halim, Allah maha pengampun, begitupun Allah maha penyantun. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, jadi orang-orang beriman itu jangan kamu seperti orang-orang kafir. Wa qalu, yang mengatakan li ikhwanihim, yang berkata kepada saudara-saudaranya orang-orang kafir. Iya. Jangan begitu, jangan, maksudnya omongannya itu idza darabu, apabila mereka mengadakan perjalanan fil ardi, di bumi, au kanu guzza, atau mereka berperang, laukanu yang dana, sekiranya mereka tetap bersama kita, ma matu wa ma qutilu, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Di atas. Coba kalau ada, coba kalau kamu nggak ikut perang, nggak mati. Ngomong jelas ya. Jadi maksudnya di sini sama kayak ayat di atas tadi, jangan kayak orang kafir gitu merasa dirinya berjasa ya Pak. Jangan, coba kamu nggak ikut perang gitu ya, kamu nggak akan mati gitu ya Pak. Maksudnya bahwa di ayat sebelumnya itu Allah telah mengatakan walaupun kamu di rumah ya Pak, bakalan mati. Kalau udah diucapkan mati bakalan mati itu. Mati terbunuh akan terbunuh walaupun nggak ikut perang ya Pak. Tuh. Lanjut. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, karena Allah hendak menimbulkan yang demikian itu rasa penyesalan di hati mereka. Ngomong tadi, coba kamu nggak ikut perang, mati kamu, akan terbunuh.
Nah, perkataan begitu tuh, coba kamu nggak perang, coba saya ada di situ, kamu nggak akan mati tuh, kamu nggak akan terbunuh. Ya jalallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Namun itu semuanya Allah jadikan ucapan mereka itu menyesal tuh di dalam hati mereka, nyesel. Iya yo, nggak ada saya pun dia menang tuh orang muslimin gitu. Jadi ngomongnya apa? Kalau ada saya tuh kamu bakal kalah tuh. Ternyata apa? Nggak ada saya menang tuh kaum muslimin. Nyesel gitu loh. Kenapa tadi nggak ikut perang ya? Kita jadi menang tuh muslimin menang. Ya, orang-orang begitu itu rata-rata orang munafik, merasa diri berjasa. Gara-gara saya nih begitu. Nih kalau nggak ada saya nih nggak bener nih. Kalau nggak ada saya nih kelas nggak bersih nih. Nah, misalnya nggak boleh begitu. Allah nggak suka orang begitu tuh. Semuanya karena Allah, semuanya Allah yang membantu kok, ngasih tenagamu dan sebagainya. Lanjut, wallahu yuhyi wa yumit, bahwa Allah itu menghidupkan dan mematikan. Walaupun kamu di rumah juga, walaupun udah ditetapkan mati terbunuh, mati kecebur, ya Pak, bakalan mati kecebur. Semuanya Allah yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan juga yang mematikan kamu. Jadi jangan sombong ya. Jangan paling angkuh berjasa, merasa diri berjasa sekali. Iya. Iya. Wallahu bima ta'maluna basir, bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu tahu apapun yang kamu kerjakan di dunia ini ya Kak. Ini jelas kemarin sebutkan datudikul absor. Allah nggak bisa dilihat oleh mata kita, tapi dia Allah melihat apa yang tingkah laku dan tindak laku kita. Allah alam bisa. Lanjut, wala in kutiltum, dan sungguh sekiranya kamu gugur nih pada saat perang ya Pak, fi sabilillah, di jalan Allah, au mutum, atau kamu mati, la maghfiratum minallah, sungguh pastilah ampunan Allah, wa rahmatu, dan rahmatnya, khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Jadi maksudnya di sini jaminan dari Allah, jika kamu gugur atau mati berperang di jalan Allah nih, kamu itu akan mendapatkan dua, ampunan dan rahmat, dan itu lebih baik ya daripada harta yang dikumpulkan, kekayaan ya nggak bisa terbayar, benar. Wallahu a'lam bishawab. Pesan-pesan yang ingin disampaikan, ayat 100 Al-Imran ayat 154 sampai dengan 157. Pesan dari ayat 154, Allah tidak menyukai orang munafik ya Pak. Jadi itu Allah tidak menyukai orang munafik, dia sombong, musyrik. Nah, di ayat 155 kesannya, walaupun dia berbohong atau berpaling, walaupun Allah marah, Allah tetap membuka pintu maaf terlebar luas. Innallaha ghafurun halim, Allah Maha Pengampun. Lagi tuh di ayat 156 kesannya,
Janganlah menjadi orang kafir yang merasa hebat. Jadi, wah kalau saya ikut nih, menang perang nih. Janganlah kayak begitu. Di ayat 157 pesannya, di ayat 156, janganlah kalau ngaluh nih, wah menang perang nih. Jangan kayak begitu. Allah tidak menyukai orang yang munafik, orang kafir lah. Di ayat 157, bila kamu gugur di jalan Allah, ampunannya dari Allah lebih baik. Ampunan dan rahmat lebih baik ketimbang mempunyai harta banyak melimpah. Ya Pak. Nah, di sini rahmat ini kita misalnya kerja ya. Ya, kalau kita dapat duit banyak tapi ninggalin sholat, ninggalin zikir, itu sayang gitu loh. Rahmatnya nggak dapat, dunianya dapat tapi rahmatnya nggak dapat, sayang. Kerja banting tulang ngumpulin duit itu nggak ada apa-apanya. Masih lebih baik kita dapat ampunan Allah dan rahmat. Artinya untuk pelajaran untuk kita bahwa ampunan dari Allah dan rahmat itu lebih penting ketimbang cari cuan yang banyak. Ya cari cuan bagus yang banyak, tapi jangan lupa zikir, ibadah wajib sunnahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Rabbi, kalian